Oke, jadi ini tampilan awal dari AutoCAD ya. Tahun berapapun AutoCAD-nya itu tampilan awalnya seperti ini, mirip-mirip ya. Tapi mayoritas adalah seperti ini. Kali ini saya pakai AutoCAD 2017 ya. Nanti bisa pakai AutoCAD tahun berapapun sama aja. Yang beda mungkin hanya eh, user interface-nya aja atau tampilannya, tapi komen-komennya sama. Oke, untuk mulai pertama itu kita mulai di new ini ya, new kiri atas. Nah, karena kita menganut sistem matris, jadi biasanya saya milih di akad ISO. Nah, yang dipilih yang mana? Karena kita akan menggambar yang kali ini adalah dua dimensi, yang notabene kita akan membuat eh, identitas gambar. Nah, saya pilih yang akad ISO. Klik aja di sini, kemudian open. Tampilan awalnya seperti ini setelah kita open ya, kita buka ya. Nah, AutoCAD yang lama itu biasanya warnanya ini lebih gelap, jadi agak hitam gitu. Tapi nggak masalah, yang penting di sini kalau sudah ada tampilan seperti ini di bawah kiri ini ada model layout 1 dan layout 2. Nah, model ini digunakan untuk bidang gambar kita, kemudian layout 1, layout 2 ini digunakan untuk ketika kita akan membuat gambar yang kita buat ini untuk di print atau dicetak. Oke, kita mulai untuk membuat uh, garis tepi ya. Nah, kita mulai dulu dari ini rectangle ya atau kotak. Kita pilih di sini. Bisa juga ngetik tulisan rektang gitu, tapi kita karena ada icon-icon UI yang mempermudah ini, kita bisa pilih dari sini aja. Kita pilih rectangle. Nah, klik satu kali aja. Kemudian di sini ada perintah specify first corner point or. Nah, ini maksudnya kita mulai dari titik mana. Nah, biasanya kan kita mulai dari 0,0 ya. Tulis aja 0, kemudian koma 0, enter. Nah, ini ini berarti kita sudah aktif ya, tapi jangan diklik dulu. Setelah di enter jangan diklik dulu. Kita zoom out pakai scroll mouse. Nah, zoom out. Nah, berarti 00-nya ada di sini ya. Nah, ini masih belum saya pilih ukurannya. Oke. Nah, kotak pertama ini adalah kotak yang menandakan ukuran kertas. Nah, ukuran kertasnya berapa? Kita menginginkan biasanya untuk kertas yang standar itu A4, A3 dan seterusnya. A5 jarang dipakai untuk gambar teknik ya. Paling kecil biasanya A4. Dan A4 itu posisinya portrait atau berdiri. Nah, kita mulai ukuran A4 itu berapa? Ukuran A4 itu lebarnya 210 ya. Ini dalam milimeter. 210, pencet koma, 297 itu tingginya. Kemudian setelah ini enter. Nah, ternyata sekecil ini. Kita zoom in aja atau diperbesar pakai scroll mouse. Kemudian untuk menggeser seperti ini pakai scrollnya dipencet ya, scroll mouse-nya. Ini panning namanya. Nah, setelah ini adalah ukuran kertasnya A4. Kemudian kita bikin garis tepinya. Garis tepinya menggunakan kotak lagi, rectangle di sini. Kiri atas ini. Klik satu kali, kemudian di perintahnya adalah titik pertamanya di mana. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari garis tepi A4, yang notabene adalah yang paling kiri itu untuk dijilid ya. Jadi ukurannya 20 mili, kemudian sisi yang lain 5 mili. Jadi kita mulai di X-nya 20, Y-nya koma 5. Nah, kita mulai dari sini. Nah, kemudian garis selanjutnya kan harusnya di sekitar sini ya. Nah, ini nggak bisa kita langsung asal ngeklik. Kita harus sesuai dengan ukuran. Ukurannya berapa? Karena
bagian atas kanan dan bawah itu 5 mili, jadi mendatarnya adalah 185, berapa atasnya, karena atas bawahnya sudah dikurangi 5 kurangi 5, jadi ke atasnya 287. Coba. Nah, oke ya, sudah saya enter. Jadinya seperti ini garis tepi. Kemudian kita akan membuat kotak untuk identitas gambar yang ada di bagian bawah. Nah, kita mulai dengan kotak lagi, karena lebih gampang kotak ya daripada garis gini. Tapi kalau mau garis ya nggak apa-apa, cuman kita mulai dengan kotak saja. Klik rectangle, kemudian titik awalnya di mana? Kita langsung aja milih di ini. Ini saya zoom in ya. Kita milih di klik di sini. Ini ada kotak hijau kecil itu namanya snap object. Mengaktifkannya ada di bagian bawah ini ya. Nah, ini snap object. Nah, ini kalau aktif, kalau saya klik tidak aktif di sini nggak akan muncul kotaknya. Kita nggak bisa milih bagian ujung dari garis ini. Tapi kalau ini saya aktifkan snap objectnya di sini, klik, kita bisa milih di sini. Nah, tadi perintahnya adalah titik awal ya, klik di sini, kemudian satu kali aja kita milih titik akhirnya. Nah, karena kita menentukan titik akhir, jadi kita harus ngetik ya. Tingginya adalah 40 mili, tapi panjangnya sepanjang kotak yang ada di dalam ini. Nah, kotaknya berapa? Mendatarnya adalah 185, naiknya adalah 40 mm. 40,40, enter. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi kotak identitas gambar. Kemudian kita bikin konten yang ada di dalam kotak identitas gambar ini ya. Nah, di dalamnya masih ada kotak-kotakan lagi. Kita milih kotak lagi, kemudian startnya dari titik yang sama tadi. Kemudian ini ke atasnya adalah kita pilih 185, mendatarnya 185 mili ya, naiknya adalah 13 mm, enter. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian kita pilih kotak lagi untuk masih di konten di dalamnya ya, kotak rectangle, kemudian kita pilih startnya dari pojok kanan ini ya, klik satu kali, kemudian kita tarik, tapi tidak usah ditahan ya kliknya ya, kliknya nggak usah ditahan. Kemudian kita pilih, karena kotak yang ini kita maksud ini adalah ukurannya 65 kali 40, jadi mendatarnya 65, turunnya 40. Jadi kita, karena ini ada di sebelah kiri, kita menggunakan angka negatif. Jadi saya pilih negatif 65, ini nggak usah takut ya, ada kotakan yang di luar ini. Asal kita ukurannya benar, nanti hasilnya akan benar. Negatif 40. Coba kita benar. Nah, setelah saya enter, jadi kotak di sini. Ini ya. Oke, ini saya klik. Kemudian untuk tidak mengaktifkan biru-birunya ini, pencet escape. ESC ini ya, tombol escape ya. Oke. Setelah ini di dalam sini masih ada kotak lagi, garis-garis gini. Nah, karena saya pengen pakai line, nah ini akan saya buat menggunakan garis, bukan lagi menggunakan rectangle kotak ya. Nah, untuk pertama kalinya saya akan memindah titik nolnya ini di tengah sini. Caranya gimana? Ketik
UCS, kemudian enter. Nah, ini ada garis kuning ini. Ini menandakan mau dipindah di mana titik nolnya gitu. Ditanyain kan sama AutoCAD-nya. Nah, saya pindah di titik ini. Nah, ini otomatis karena ada snap object tadi, saya bisa pindah di intersection antar dua garis ini. Klik satu kali. Nah, kemudian maunya gimana? X-nya yang di atas apa Y-nya yang di atas? Kan kalau X-nya di atas kan nggak wajar ya. Jadi saya Y-nya di atas. Jadi setelah satu kali klik tadi, kita luruskan sesuai dengan garis mendatarnya X-nya. Saya klik satu kali, klik. Kemudian Y juga diklik satu kali. Oke, jadi ini sudah pindah di bidang bukan di garis antar pertemuan dua garis ini. Oke, setelah itu saya akan buat garis di bagian sini ya, menggunakan line. Klik satu kali, kemudian perintahnya apa? Mau dimulai dari mana garisnya gitu. Nah, karena di sini titik nolnya, saya akan mulai dari mendatar 15, naiknya 0. 15,0 ya. Enter. Nah, dari sini. Nah, kemudian langsung kita klik aja di pertemuan garis ini karena object snap-nya sudah aktif ya. Nah, ini kan tinggal diklik saja di pertemuan ini. Klik satu kali, kemudian nah ini kan masih ada garis tuh yang belum selesai gitu. Nah, karena kita sudah diklik di sini, kita nggak perlu lagi meneruskan garisnya. Jadi dipencet escape, ESC ya, tombol ESC. Pencet satu kali. Nah, ini udah jadi satu garis. Kemudian saya mau membuat garis di bagian sini. Nah, saya buat line lagi, klik, kemudian saya pengen jarak antara dari titik 0 ini sampai sini itu sekitar 35 mili. Jadi karena tadi saya sudah klik selain satu kali, saya pengen mulainya di 35,0. Enter. Nah, jadi di sini ya. Kemudian tinggal klik di garis akhirnya di garis yang paling atas ini. Klik satu kali, kemudian escape. Oke. Nah, kemudian saya pengen buat garis di tengah-tengah ini. Jaraknya dari sini 15. Dari garis yang terakhir tadi ke sini 15. Nah, karena saya males ngitung, saya mau pindah titik nolnya di sini saja. UCS, enter, kemudian saya pindah di sini. Klik, terus klik X-nya sekali, klik Y-nya sekali. Oke. Ini sudah pindah titik nolnya di sini. Nah, saya bikin garis menggunakan line, klik, kemudian mulainya dari mana? Nah, mulainya kan dari titik nol kan di sini kan, saya pengen 15 mili ke kanan. Jadi saya pilihnya 15,0. Enter satu kali, kemudian ini kan sudah aktif ya, tinggal diklik satu kali di bagian garis atas. Klik satu kali, kemudian pencet escape atau enter. Enter tadi gimana caranya? Setelah garisnya tadi sudah selesai, kemudian klik kanan, enter. Nah, itu sama saja dengan escape. Kemudian saya mau bikin ini menjadi 3 kolom. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, karena saya titik nolnya di sini, sementara garisnya itu sampai sini, saya mau pindah lagi balik ke sini titik nolnya. Saya ketik UCS, enter. Saya pindah di sini, klik. Kemudian ini kan masih bebas ya. Ini bisa X-nya bisa dipilih di garis yang mendatar, klik satu kali, kemudian Y-nya dipindah di garis yang vertikal ke atas.
klik satu kali. Oke. Nah, kemudian saya pilih line lagi. Kemudian saya mulai dari, karena ini tadi bagian bawah sini adalah, bentar saya escape dulu ya. Nah, kalau escape ada garis kotak di tengah kursor ini, berarti belum ada komen, belum ada perintah ya. Nah, karena tadi jarak dari bawah sini sampai sini adalah 13, berarti dari garis tengah ini sampai atas adalah 27 ya. Nah, berarti kalau saya klik line dan ingin membagi ini menjadi 3, berarti setiap bagian itu jaraknya adalah 9 mm, karena totalnya adalah 27 ya. 27 dibagi 3 itu. Saya pilih line. Nah, kemudian saya milih dari titik 0 ini, saya mau naik ke atas, berarti kan tadi dibagi 3 9 ya. Naik ke atas 9. Berarti karena mendatarnya tidak ada jaraknya, jadi saya pilih 0,9. Enter. Nah, udah jadi sini ya. Kemudian saya pilih ke garis yang paling kanan ini. Klik kiri satu kali, kemudian karena ini masih aktif, saya pilih klik kanan, enter. Enternya bukan mencet enter ya, tapi tulisan enter tadi diklik. Nah, saya pilih lagi line, karena tadi dari bawah sini 9, berarti ke atas lagi tambah 9 lagi ya, berarti 18. Karena mendatarnya tidak ada jarak, berarti 0,18. Enter. Kemudian saya pilih garis di sini, klik. Nah, saya pilih escape, pencet escape pada keyboard. Oke. Nah, kotaknya seperti ini ya untuk identitas gambar. Nah, setelah seperti ini sebenarnya sudah ready, tinggal diberi keterangan. Nah, saya zoom in atau diperbesar. Nah, segini saja. Oke. Kemudian saya pilih di sini ada teks. Ini ya, teks. Klik satu kali, kemudian saya mau mengisi yang bagian kotak kiri bawah ini dulu. Nah, ini klik ditahan, kemudian dibuat kotak. Tahan ya ini kliknya. Terus setelah ini kemudian klik satu kali lagi. Nah, terus kemudian saya tulis, ini berarti udah aktif ya teksnya. Saya tulis Institut Pertanian atau Stiper. Oh, salah tulisannya. Pertanian Yogyakarta. Dalam kurung Instiper. Oke. Nah, setelah selesai nulis, kita bisa pencet escape. Do you want to save your text change? Yes. Nah, gini. Ini ya. Nah, kalau ini belum ke tengah, bisa ditengahkan atau bisa dipindah dengan cara pada tulisan ini klik satu kali. Kalau sudah berwarna biru seperti ini, pada bagian kotak kiri atas ini bisa di-drag untuk memindah tulisannya. Oke, klik satu kali, udah di tengah ya. Kemudian untuk menonaktifkan biru ini, tinggal dipencet escape. Itu. Kemudian pada bagian kotak yang ini adalah kotak keterangan identitas. Saya pilih teks, isi lagi, kemudian saya pilih di kotak sini. Saya kotakin gini, klik satu kali, kemudian saya tulis digambar. Nah, ini bisa diilangin, nggak tentu pakai escape, tapi juga bisa diklik di bagian luar teks ini. Klik satu kali.
Nah, kemudian saya pilih lagi di sini, klik diperiksa. Untuk menonaktifkan, diklik di bagian luar, pokoknya bebas di luar teks, klik. Kemudian saya pilih teks lagi. Di sini dikotakin teksnya, kemudian pilih ditulis, disetujui. Klik di luarnya gitu. Nah, karena ini belum ke tengah, bisa ditengahkan sedikit. Nah, karena kalau kita nggak seperti ini ya, ini susah ya untuk ditengahkan karena bidangnya ini terlalu kecil, jadi tidak bebas bergerak. Kita bisa di zoom. Nah, sebelum kita pindah ini, kita zoom dulu menggunakan scroll mouse, zoom. Nah, kalau lebih digedein lagi, nah ini bisa lebih bebas pindahnya. Nah, kira-kira di sini tengahnya, klik, kemudian kita zoom out lagi. Nah, seperti ini. Setelah selesai, bisa di escape. Kemudian untuk bagian yang lain bisa dibuat tulisan seperti ini. Ini kotak yang tengah panjang ini adalah kotak skala. Kemudian klik di luar. Kemudian pada bagian ini, nah jangan sampai ini ada ketika mau bikin teks, bagian hijau-hijau ini jangan sampai aktif ya. Jadi kalau mau bikin teks, kalau misalnya hijaunya aktif, nanti ketika diklik misalnya ini, nah ada hijau-hijau keluar kan itu kotak, saya klik, nah dia akan snap ke bagian sudut. Nah itu nanti teksnya jadi nggak bisa dipindah karena sudah terkunci di bagian sudut. Jadi kalau misalnya kesulitan, ini bisa di escape ya, di cancel. Kemudian ketika bikin teks, bisa di zoom lagi biar tidak terganggu oleh kotak hijau ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa bikin kotak dengan leluasa ya. Nah, klik. Kemudian di sini adalah tanggal. Misalnya tanggal 14 Mei 05 2025. Kemudian klik di luar. Nah, ini kan kurang pas ya. Bisa dipindah lebih pas. Kita zoom lagi biar lebih mudah. Nah, kemudian klik satu kali di bagian teks. Kemudian pada bagian kotak biru ini, klik satu kali bisa memindahkan teksnya ke bagian-bagian yang lebih balance. Nah, klik. Kemudian di escape. Nah, kemudian pada bagian kotak kanan atas ini adalah nama. Seperti ini. Klik. Kemudian tulis nama kalian masing-masing. Dan tanggalnya juga tanggal ketika kalian buat ya. Misalnya ini namanya adalah Roni Widodo. Nah, cukup Roni Wi gitu. Dan klik di luar. Oke, setelah itu pada bagian ini saya zoom out. Pada bagian kotak bawah ini adalah nomor induk mahasiswa. Misalnya, saya salah klik ya, malah salah. Saya klik teks, kemudian pada bagian ini saya kotakin untuk teksnya. Kemudian di sini tulisannya adalah NIM .2, misalnya 24587. Nah, pokoknya seperti itulah. Oke, nah ini bisa ditengahkan sebenarnya. Kita blok tulisannya, kemudian pilih di sini ada center pada keterangan teksnya ya. Nah, seperti ini. Dan klik di luar. Klik. Nah, ini kan karena kalau dilihat dari bagian kiri masih terlihat lebih naik ya. Ini bisa dirapikan. Kurang turun lagi. Nah, misalnya seperti ini. Dan pencet escape. Nah, ini harus rapi. Ini ternyata Roninya kurang turun.
Saya turunin sebentar. Nah, karena agak sulit, malah snap ke bawah banget. Zoom lagi sampai gede aja. Klik. Nah, saya zoom out lagi. Nah, pada bagian nama ini, tulis nama kalian masing-masing. Nggak perlu nama lengkap. Yang penting nama, dan pada bagian kotak ini adalah nomor induk mahasiswa masing-masing. Jadi setiap mahasiswa harus membuat satu-satu. Oke. Nah, pada bagian kotak gede ini adalah judul gambar. Kali ini karena kita sedang membuat identitas gambar, jadi pada bagian ini dibuat judulnya adalah latihan membuat, kemudian saya enter biar di bawahnya, latihan membuat identitas gambar. Nah, saya blok, kemudian saya pilih center biar di tengah. Nah, karena ini biasanya judul itu fontnya lebih gede ya. Nah, ini saya blok, saya ingin buat fontnya ini lebih gede. Saya pilih di sini text height. Nah, ini adalah tinggi teksnya berapa gitu. Biasanya AutoCAD di sini nggak ada pilihannya ya. Kalau yang ada enak, tinggal pilih berapa nominalnya gitu. Nah, kita tulis manual di sini. Saya tulis pengen tingginya 3,5 ya. 3.5. Kemudian setelah itu enter. Nah, lebih gede kan tulisannya. Atau bisa juga dibuat bold atau tebal. Nah, oke. Setelah itu klik di luar. Dimanapun bisa ya. Klik sini juga bisa. Nah, ini karena sudah seperti ini, sudah lengkap ya. Gitu. Nah, ini saya pindah lebih tengah lagi. Turun. Oke. Nah, kemudian saya pencet escape. Pada bagian skala ini sebenarnya ada tulisannya ya. Misalnya kalau gambarnya 1:2 ya tulis 1:2. Kalau 1:1 tulis 1:1. Nah, ini saya pilih tulisan 1:1. Klik di luar. Nah, seperti ini. Ini bisa dipindah lebih rapi lagi tengah. Escape. Nah, oke. Ini sebenarnya sudah jadi identitas gambarnya. Nah, saya pengennya atau seharusnya itu bukan dicetak di bagian model ini, tapi dicetak di bagian layout. Nah, karena kita akan buat ini menjadi file PDF, maka harus di print menjadi PDF. Nah, di AutoCAD ini sudah tersedia converter yang mengkonvert gambar ini bisa menjadi PDF. Caranya gimana? Nah, pada bagian layout ini kita bisa ngeprint langsung ke PDF. Kita lihat layout 1 dulu. Nah, kita kan nggak tahu ini ukurannya berapa ya. Kemudian layout 2 juga. Nah, kita pilih bikin lagi sendiri aja, layout 3. Nah, layout 3 ini kita aktifkan, klik di layoutnya, kemudian saya klik kanan di bagian layout 3 ini, kemudian pilih Page Setup Manager. Nah, ada pilihan 1, 2, 3. Nah, saya pengen buat baru, new layoutnya. Saya kasih judul kertas A4 gitu ya. Terus saya pilih OK. Nah, di sini kuncinya. Di sini ini Microsoft Print to PDF. Ini juga bisa, tapi biasanya lebih efektif menggunakan, kita pilih printernya adalah DWG to PDF ini ya. DWG to PDF. Klik. Nah, kemudian what to plot, ini apa yang akan di print, maksudnya plot itu. Kita pilih layout, kemudian skalanya kita pilih 1:1. Kemudian karena tadi kita gambarnya portrait, tegak ya, kita pilih di sini portrait. Nah, setelah itu saya pencet OK. Nah, di sini ini masih belum aktif ya. Nah, kita klik di kertas A4 ini, kemudian di set
current, atau tadi kalau seperti ini tadi rename ya, harus biru semua ini milihnya di blok biru ini, kemudian pilih set current, klik. Nah, otomatis sudah aktif ya ini kotaknya di belakangnya ini, putihnya ini kertas A4-nya. Kemudian close. Nah, kok gambarnya kecil ya? Nah, ini caranya gampang. Kita pilih kotakannya ini. Ini adalah viewportnya. Jadi ini yang media yang kita gambar di model tadi bisa terlihat di kertasnya karena ada viewport ini. Oke. Nah, kita klik viewportnya. Caranya gimana? Pada bagian tepi viewport ini, garis tepinya ini kita klik sekali. Oke, kalau sudah biru seperti ini, viewportnya sudah aktif ya. Kita tinggal geser viewportnya ini sampai ke ujung kertas untuk masing-masing sudut. Kita pilih yang kiri atas ini, viewportnya ini ya. Klik sekali, kemudian kita geser ke sini. Jangan diklik dulu, biar pas. Itu kita zoom menggunakan mouse, kemudian kita pilih di bagian ujung, klik sekali itu, kemudian kita zoom out lagi pada bagian ini. Nah, ini kan masih keluar ya, pada bagian kanan bawah ini juga kita pindah ke ujung sini. Nah, lebih baik kita zoom aja biar gede dan lebih mudah untuk ngepasinya ya. Terus kita klik di bagian ujung, klik sekali, oke. Dan kita zoom out. Nah, ini sudah oke ya, kemudian kita escape. Nah, tapi kok gambarnya masih kecil ya? Nah, ini caranya pada bagian viewport ini kan viewportnya tadi sudah pas di kertas ya, kita klik 2 kali di bagian tengah, di bagian kotak-kotaknya ini, klik 2 kali, oke. Setelah itu kita pilih ini. Pada sini ada tulisan top ini ya, WNES ini. Nah, kita pilih yang top ini, tengah ini, klik sekali. Nah, kita sudah di tengah gambarnya. Kemudian ini kan tinggal dibikin biar pas di kertas ya. Nah, itu caranya. Jangan diapa-apain, kemudian kita pilih di sini kanan bawah ini ada skala. Kita pilih skala 1:1. Nah, sudah pas. Kalau sudah seperti ini, dalamnya jangan diklik apapun. Kita klik di luarnya, klik 2 kali di luar. Oke. Kalau sudah seperti ini, viewportnya sudah tidak aktif. Tinggal kita print. Tapi kalau misalnya sebelum kita print di sini ternyata masih belum pas, kita bisa klik 2 kali lagi untuk mengaktifkan viewportnya. Tinggal kita geser-geser. Cuman kalau geser manual biasanya kurang bagus ya. Itu misalnya seperti ini, kita zoom manual seperti ini, kita geser. Nah, pasti ada aja yang nggak pas. Itu. Kalau misalnya pada AutoCAD-nya, misalnya seperti ini, tidak ada pilihan seperti ini, pilihan mata angin seperti ini. Nah, bisa kita tulis, kita aktifkan dulu di viewportnya modelnya ini, jadi kita bisa zoom in, zoom out gambarnya. Kemudian kita bisa nulis ini, zoom, ZOOM, kemudian enter. Nah, kemudian pilih zoom tadi kan memperbesar ya, pilih all. Di bagian bawah ini ada all, center, dynamic, extend, previous, scale, window, dan object ya. Kita pilih yang all. Kemudian kita tulis juga OLL, all, enter. Nah, sudah zoom semua ya. Nah, tapi kok ini masih belum pas. Nah, ini bisa kita pilih skalanya 1:1. Oke, seperti ini. Setelah sudah pas seperti ini, klik di luar gambarnya ini, di sini atau di sini, terserah. Klik 2 kali, klik. Nah, setelah itu kita pilih ini, print.
plot ini ya. Kalau di Microsoft Office namanya print, kalau di AutoCAD plot namanya. Kita pilih plot, klik sekali. Kemudian ini sudah aktif DWG to PDF, sudah skalanya 1:1, orientasinya sudah portrait, sudah benar, kertasnya sudah 4, apa yang mau di print itu layoutnya sudah benar, kemudian kita pilih OK. Nah, ini mau disimpan di mana terserah ya. Ini saya mau nyimpan di desktop saja atau di bagian depan komputer itulah, di screen paling depan komputer. Saya pilih di desktop. Ini mau langsung di drive apapun terserah. Nanti kan tetap diupload ya. Nah, kemudian saya pilih desktop. Nah, ini misalnya saya pilih namanya sesuai dengan nama masing-masing. Tadi namanya Roni, strip NIM-nya ya 24 berapa gitu. Saya pilih save. Nah, secara otomatis akan membuka sendiri. Nah, ini sudah jadi gambarnya seperti ini. Kalau ada gambarnya, biasanya di tengah sini langsung terlihat gambarnya ya. Karena tadi kita belum gambar apa-apa, cuman buat identitas gambarnya, jadi jadinya seperti ini. Oke, kita lihat di desktop. Ini ya, Roni ini ya. Saya klik 2 kali. Nah, ini. Nah, PDF ini yang akan kalian upload di Google Classroom sesuai dengan link yang akan saya berikan. Jadi ini adalah tugas pertama. Tugas kedua ya. Kemarin tugas pertama cuma nulis nama dan NIM. Nah, tugas keduanya ini adalah membuat identitas gambar seperti ini menggunakan AutoCAD. Yang diupload file PDF-nya. Tadi sudah berbentuk kertas PDF seperti ini. Oke. Nanti silahkan kalau sudah ada link silahkan diupload. Jangan lupa disubmit ya. Jangan cuma diupload doang tapi nggak disubmit, nanti nggak masuk tugas. Seperti tidak mengumpulkan kalau gitu. Diupload di Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian dinamai, namanya filenya seperti ini ya. Misalnya namanya tadi Roni ya, Roni strip NIM-nya berapa gitu. Silahkan diupload. Nanti waktunya sesuai dengan deadline yang ada di Google Classroom. Oke, terima kasih.